Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Beringin, terdapat sebuah legenda yang selalu diceritakan turun-temurun oleh para tetua. Legenda itu tentang sebuah golok sakti yang konon mampu membunuh naga. Golok ini dikenal dengan nama golok pembunuh naga, dan kisahnya menyimpan rahasia yang belum banyak diketahui oleh orang luar. Desa yang sederhana ini menjadi tempat bersembunyinya kisah penuh misteri yang akhirnya melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di tengah hutan lebat yang mengelilingi desa, Gunung Beringin yang tinggi menjulang seolah menyimpan rahasia-rahasia kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mencari tahu. Di puncaknya, seringkali terlihat awan gelap yang mengelilingi gunung, seakan-akan gunung itu menjaga sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada orang yang berani mendekat, karena pada malam-malam tertentu, suara-suara aneh terdengar dari dalam gunung, suara yang berasal dari makhluk legendaris, naga yang sudah lama dianggap punah. Pada suatu malam yang sangat gelap, seorang pemuda bernama Wirawan, yang baru saja kembali ke desanya setelah menuntut ilmu di kota, mendengar kisah tentang golok pembunuh naga dari kakeknya, Ki Tunggul. Ki Tunggul adalah seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang sejarah lama dan cerita-cerita penuh misteri. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk bersama di beranda rumah Ki Tunggul, menikmati sejuknya udara malam. "Ki, aku mendengar cerita tentang golok sakti yang bisa membunuh naga," tanya Wirawan dengan rasa ingin tahu yang besar. "Apa benar ada golok seperti itu?" Ki Tunggul menatap cucunya dengan tatapan yang serius, lalu menghela napas panjang. "Itu bukan cerita biasa, Nak. Golok itu ada, dan ia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi bukan hanya karena kemampuannya untuk membunuh naga, tetapi karena kutukan yang mengikutinya." Wirawan terkejut. "Kutukan? Apa maksud kakek?" Ki Tunggul kemudian memulai cerita panjangnya, yang tidak hanya membawa Wirawan ke dalam kisah tentang keberanian dan petualangan, tetapi juga membuka tabir sebuah rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Legenda golok pembunuh naga. Cerita dimulai pada zaman dahulu, ketika kerajaan di tanah ini masih jaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, Raja Prabowo. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup makmur dan damai. Namun, kedamaian itu terganggu ketika muncul seekor naga besar bernama Jaya Wisesa. Naga ini bukan naga biasa, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan api dan angin, menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Ia menjadi simbol teror yang menakutkan, menghancurkan desa-desa, membakar ladang, dan membunuh siapa saja yang berani melawannya. Raja Prabowo sangat prihatin dengan keadaan ini. Ia memutuskan untuk memanggil para pendekar dari berbagai penjuru negeri untuk membasmi naga tersebut. Namun, semua upaya mereka sia-sia. Jaya Wisesa terlalu kuat dan sulit untuk dilawan. Bahkan, ada seorang pendekar yang mencoba melawan dengan senjata terbaik, namun tubuhnya justru dijadikan umpan oleh naga itu. Pada suatu malam, saat Raja Prabowo merasa putus asa, seorang dukun sakti datang ke istana. Dukun tersebut mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan Jaya Wisesa, dengan sebuah senjata yang sangat sakti yang bisa menembus kekuatan naga. Senjata itu adalah golok pembunuh naga. Golok tersebut diyakini terbuat dari logam langka yang hanya bisa ditemukan di dasar sebuah jurang yang terletak di dalam Gunung Beringin. Namun, untuk mendapatkannya, seseorang harus menghadapi berbagai ujian berat yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Dukun itu memperingatkan Raja Prabowo bahwa siapapun yang memegang golok itu akan terikat dengan kutukan yang mengerikan. Raja Prabowo, yang sudah tidak memiliki pilihan lain, memutuskan untuk mencari golok tersebut. Ia menyiapkan pasukan dan berangkat ke Gunung Beringin dengan membawa beberapa pendekar terkuat. Mereka menghadapi rintangan berat di sepanjang perjalanan, mulai dari hutan lebat
jurang dalam, hingga hewan-hewan buas yang menghalangi jalan mereka. Namun, tekad Raja Prabowo tidak pernah goyah. Setelah bertarung dengan segala kesulitan yang ada, akhirnya mereka sampai di tempat yang disebut oleh dukun sebagai lokasi golok tersebut berada. Di sana, mereka menemukan sebuah gua besar yang dipenuhi dengan batu-batu berkilauan. Di dalam gua itulah golok tersebut tersimpan, terletak di atas altar batu. Raja Prabowo dan para pendekarnya mengelilingi altar itu dengan penuh kekaguman, namun mereka tahu bahwa mengambil golok itu bukanlah hal yang mudah. Raja Prabowo memutuskan untuk mengambil golok tersebut dengan tangan sendiri. Begitu ia memegang gagang golok, tiba-tiba ada suara gemuruh yang menggelegar dari dalam gua. Batu-batu besar mulai bergoyang, dan dari dalam gua muncul makhluk hitam yang menjulang tinggi. Makhluk itu adalah penjaga golok, yang merupakan manifestasi dari kutukan itu sendiri. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, Raja Prabowo berhasil mengalahkan penjaga tersebut dan mengangkat golok itu. Ketika ia kembali ke istana, Jaya Wisesa sudah menunggu dengan ancaman yang semakin mengerikan. Dengan golok itu, Raja Prabowo akhirnya mampu melawan naga tersebut. Dalam pertempuran yang sengit, golok itu memotong leher naga, mengakhiri teror yang telah lama menghantui negeri ini. Namun, setelah naga itu mati, sesuatu yang aneh terjadi. Golok yang telah digunakan untuk membunuh Jaya Wisesa tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan dalam sekejap, Raja Prabowo merasa ada sesuatu yang menguasai dirinya. Kekuatan golok itu merasuk ke dalam tubuhnya, dan ia merasa memiliki ambisi yang tak terkendali untuk menguasai lebih banyak wilayah dan kekayaan. Raja Prabowo, yang sebelumnya dikenal bijaksana, mulai berubah menjadi seorang raja yang keras kepala dan kejam. Kutukan golok tersebut akhirnya mengubah takdir Raja Prabowo. Tidak lama setelah itu, ia pun jatuh dalam pertempuran melawan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh salah satu mantan sahabatnya, yang merasa terancam dengan perubahan sifat Raja Prabowo. Golok pembunuh naga pun menghilang, dan cerita tentang golok ini mulai dikenal sebagai legenda yang dihormati dan ditakuti oleh semua orang. Namun, takdir golok tersebut tidak berakhir di sini. Golok itu dikatakan masih ada di suatu tempat, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menemukannya. Dan siapapun yang memegangnya, akan kembali terikat dengan kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Golok pembunuh naga, sebuah misteri yang terus hidup dalam cerita rakyat, dan takkan pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Bertahun-tahun setelah Raja Prabowo dan golok pembunuh naga menghilang, cerita tentang golok tersebut tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Namun, bagi banyak orang, cerita itu hanya sekadar legenda. Keberadaannya menjadi mitos yang dihormati, tetapi siapa yang percaya bahwa sebuah golok yang mampu membunuh naga masih ada di dunia ini? Namun, di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian, hidup seorang pemuda bernama Jaya. Berbeda dengan orang-orang di desanya yang lebih tertarik pada kehidupan sehari-hari, Jaya selalu merasa tertarik pada hal-hal yang tidak biasa, terutama cerita-cerita rakyat yang dibicarakan oleh orang tua mereka. Sejak kecil, Jaya sering mendengar cerita tentang golok pembunuh naga yang disampaikan oleh kakeknya, Ki Waskito, seorang tetua desa yang dikenal dengan banyak pengetahuan mengenai sejarah dan legenda kuno. Golok pembunuh naga adalah senjata yang sangat kuat, Nak, kata Ki Waskito suatu malam, saat Jaya duduk di sampingnya, mendengarkan cerita tentang masa lalu. Namun, bukan hanya kekuatannya yang membuatnya berbahaya, tetapi juga kutukan yang mengikutinya. Golok itu telah mengubah sejarah, dan siapapun yang memegangnya akan terikat dengan takdir yang gelap. Jaya mendengarkan dengan seksama, namun hatinya penuh dengan rasa penasaran. Bagaimana mungkin ada golok yang memiliki kekuatan sebesar itu? Apakah itu benar-benar ada, atau hanya cerita yang diciptakan oleh orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak? Suatu hari, saat berjalan menyusuri hutan, Jaya mendengar suara gemuruh dari dalam perut gunung yang jauh di horizon.
Suara itu terdengar seperti suara seekor naga yang mengaum, dan meskipun Jaya tahu bahwa naga sudah lama dianggap punah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Penasaran, ia memutuskan untuk menuju Gunung Beringin, tempat legenda golok pembunuh naga bermula. Jaya tahu bahwa mencari golok tersebut adalah sebuah pencarian yang tidak mudah. Namun, dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih besar daripada rasa takut yang menggelayuti dirinya. Di dalam hati, ia merasa bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya, meskipun ia tidak tahu betapa berat ujian yang akan dihadapinya. Jalan menuju Gunung Beringin. Setibanya di kaki Gunung Beringin, Jaya menyadari betapa besar tantangan yang ada di depannya. Gunung ini, dengan kabut yang tebal dan suara-suara aneh yang datang dari dalam, tampak seperti sebuah dunia terpisah yang dipenuhi dengan rahasia. Banyak orang yang sebelumnya pernah mencoba untuk mendaki gunung ini, namun tak satu pun yang kembali dengan selamat. Namun, Jaya tidak gentar. Dengan bekal sedikit perbekalan, dan hanya dengan pedang kecil yang dia bawa, ia memulai perjalanannya. Di sepanjang jalan, ia menghadapi rintangan yang sangat berat. Dari hutan lebat yang penuh dengan tanaman berduri, hingga jurang-jurang dalam yang hampir tidak bisa dilalui. Jaya juga harus berhadapan dengan makhluk-makhluk liar yang menjaga gunung, namun dengan keberanian dan tekad yang kuat, ia berhasil menghadapinya. Pada malam ketiga, saat ia hampir sampai di puncak gunung, Jaya merasa ada sesuatu yang aneh. Angin yang bertiup kencang membawa suara bisikan, seakan-akan ada yang memanggil namanya. Ia melangkah lebih hati-hati, mengikuti suara itu yang terdengar semakin jelas. Dan akhirnya, ia tiba di sebuah gua besar yang tampaknya tidak pernah dijamah manusia. Di dalam gua tersebut, ia menemukan jejak-jejak yang telah lama terkubur dalam sejarah. Batu-batu berkilauan dan ukiran-ukiran kuno menghiasi dinding gua, memperlihatkan kisah-kisah tentang pertempuran antara manusia dan naga. Jaya merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang telah lama dilupakan. Tak jauh di dalam gua, ia menemukan sebuah altar batu besar yang dihiasi dengan simbol-simbol magis. Di atas altar tersebut, terletak sebuah golok besar yang memancarkan cahaya merah misterius. Golok itu tampak seperti benda yang baru saja diletakkan, meskipun dari ceritanya, golok itu seharusnya telah berusia berabad-abad. Jaya merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekati golok itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan dan memegang gagang golok tersebut. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya terasa panas dan ada gelombang energi yang mengalir melalui tubuhnya, seperti sesuatu yang menguasai pikirannya. Dalam sekejap, ia merasa seluruh dunia berubah, seolah-olah ia terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Suara aneh terdengar di sekelilingnya, "Kamu telah memilih untuk memegang golok ini. Ketahuilah, kamu terikat dengan takdir yang tidak bisa dihindari." Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di depan Jaya. Seekor naga raksasa, dengan mata merah menyala dan sisik hitam pekat, muncul dari dalam kegelapan gua. Suara gemuruh naga itu mengguncang dinding gua, dan Jaya merasa terperangkap. "Aku adalah penjaga golok ini," suara naga itu bergema. Siapapun yang berani mengambilnya akan menghadapi takdir yang sama, terikat dengan kutukan yang tak terlepas. Jaya berdiri tegak, menggenggam golok itu dengan kuat. Meskipun ketakutan menguasai dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Pencarian ini sudah membawa dirinya ke titik ini, dan kini ia harus siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang ada. Takdirnya sudah ditulis, dan sekarang ia harus melawan naga itu.